Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rizky Saputra dengan NIM 234201404 dari Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di sini saya akan menjabarkan tentang perkembangan moral. Perkembangan moral merupakan aspek penting dalam psikologi perkembangan yang mengkaji bagaimana individu memahami dan mengadopsi nilai-nilai, norma-norma, dan prinsip-prinsip moral dalam masyarakat. Perkembangan moral secara detail mencakup berbagai teori, tahapan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses ini. Teori-teori perkembangan moral. Beberapa teori utama dalam psikologi perkembangan menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana perkembangan moral terjadi. Teori perkembangan moral Piaget. Piaget berfokus pada peran perkembangan kognitif dan perkembangan moral. Piaget mengemukakan bahwa anak-anak melalui dua tahapan perkembangan, yaitu yang pertama adalah tahapan moralitas heteronom. Anak-anak percaya bahwa aturan dibuat oleh orang dewasa dan tidak dapat diubah. Yang kedua adalah tahapan moralitas otonom. Anak-anak mulai memahami bahwa aturan dapat diubah dan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengikuti aturan yang adil. Selanjutnya, teori perkembangan sosial. Teori ini menekankan peran pembelajaran melalui pengamatan dan imitasi dalam perkembangan moral. Dan anak-anak belajar tentang nilai-nilai dan norma-norma moral dengan mengamati orang dewasa, teman sebaya, dan media, serta melalui hadiah dan hukum atas perilaku moral tertentu. Tahapan perkembangan moral. Perkembangan moral tidak terjadi secara linear, melainkan melalui serangkaian tahapan yang ditandai dengan perubahan dalam pemahaman tentang benar dan salah, nilai-nilai moral, dan prinsip etika. Yang pertama adalah masa bayi, 0-2 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan pemahaman dasar tentang benar dan salah. Mereka belajar tentang aturan dan norma-norma sosial melalui interaksi dengan orang tua dan pengasuh. Masa kanak-kanak 0-6 tahun. Anak-anak mengembangkan pemahaman yang lebih jelas tentang norma-norma sosial dan aturan. Mereka mulai memahami bahwa perilaku tertentu dapat menyebabkan hukuman dan bahwa perilaku lain dapat menyebabkan hadiah. Masa kanak-kanak akhir 6-12 tahun. Anak-anak mulai mengembangkan pemahaman tentang keadilan dan persamaan. Mereka mulai mempertanyakan aturan dan norma-norma sosial yang ada yang tidak adil. Masa remaja 12-18 tahun. Remaja semakin menyadari nilai-nilai prinsip-prinsip moral yang berbeda. Mereka mulai mengeksplorasi identitas moral mereka sendiri dan mempertanyakan norma-norma moral yang berperilaku dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama adalah perkembangan moral dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor biologis, genetik, dan perkembangan otak, melainkan peran penting dalam perkembangan moral. Faktor lingkungan, adanya keluarga, teman sebaya, sekolah, budaya, dan masyarakat secara keseluruhan mempengaruhi cara anak-anak belajar tentang nilai-nilai dan norma-norma moral. Faktor psikologi, kognitif, emosional, dan perilaku anak juga mempengaruhi perkembangan moral mereka. Implikasi bagi pendidikan dan pengasuh. Memahami perkembangan moral sangat penting dalam konteks pendidikan dan pengasuh. Berikut beberapa implikasi. Pendidikan. Guru dapat menggunakan teori perkembangan moral untuk merancang program pembelajaran yang mendorong anak-anak untuk berpikir kritis tentang etika dan moral. Mereka juga dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan moral seperti empati, keadilan, dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah pengasuh. Orang tua dan pengasuh dapat mendukung perkembangan moral anak dengan memberikan contoh perilaku moral yang positif, mengajarkan nilai-nilai moral, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan empati dan keadilan. Oke, adapun kesimpulannya, perkembangan moral adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Memahami teori-teori, tahapan, dan faktor yang mempengaruhi perkembangan moral sangat penting untuk mendukung anak-anak dan remaja dalam membangun
moralitas yang kuat, memahami nilai-nilai etika, dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.